Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohana Rizky Ananda akan sedikit menerangkan karangan ilmiah. Ini adalah jawaban dari soalan UAS nomor 5. Karangan ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari menulis. Pengertian karangan ilmiah sendiri ialah karangan ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan bahasa baku, yang di dalamnya terdapat sebuah ide-ide, ilmu pengetahuan dari sebuah gagasan, dan melibatkan penelitian. Berikutnya, adapun jenis-jenis karangan ilmiah. Jenis karangan ilmiah yang biasa dibuat oleh manusia untuk memenuhi suatu kepentingan antara lain makalah, artikel, disertasi, skripsi, paper kerja, tesis, dan lain sebagainya. Kita ambil dua contoh pengertian dari makalah dan skripsi, karena dua hal itu merupakan hal yang lumrah didengar. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang datanya diambil dari lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan objek. Dalam penyajiannya, biasanya makalah dipresentasikan di dalam sebuah seminar. Dua, ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar S1. Skripsi merupakan tulisan yang berisi pendapat si penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Ketiga, ada sikap ilmiah. Karangan ilmiah sepatutnya memiliki sikap-sikap ilmiah agar karyanya dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun diri sendiri. Orang yang bersikap ilmiah mempunyai 7 macam sifat. Ketujuh macam sikap ilmiah tersebut adalah sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap terbuka, sikap objektif, rela menghargai karya orang lain, berani mempertahankan kebenaran, dan menjangkau ke depan. Yang pertama, sikap ingin tahu. Sikap ingin tahu diwujudkan dengan selalu bertanya-tanya tentang berbagai hal. Kemudian ada sikap kritis. Sikap kritis direalisasikan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Yang ketiga ada sikap terbuka. Sikap terbuka ini sikap yang selalu mendengarkan dan meneliti yang dijelaskan orang lain kepada kita. Keempat, sifat objektif. Sifat objektif biasanya diperlihatkan dengan berbicara apa adanya tanpa dibarengi dengan perasaan pribadi. Yang kelima, sikap rela menghargai karya orang lain dinyatakan dengan mengutip dan mengatakan terima kasih atas karangan orang lain dan menganggapnya sebagai karya yang orisinal yang dimiliki oleh pengarangnya. Yang keenam, sikap berani mempertahankan kebenaran. Sikap ini diwujudkan dengan membela fakta yang ada. Yang ketujuh, sikap menjangkau ke depan, yaitu dengan adanya sifat futuristik, yaitu dengan berpandangan jauh, mampu membuka hipotesis dan membuktikannya, dan bahkan mampu menyusun suatu teori baru. Selanjutnya ada teknik penulisan karangan ilmiah. Teknik penulisan ilmiah adalah dengan cara mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku. Adapun beberapa jenis teknik dalam penulisan karya ilmiah, antara lain mencari fakta, gejala, informasi, ide gagasan, dan isu, atau bisa dengan banyak membaca literatur. 2. Mencari solusi yang mungkin terhadap permasalahan. 3. Pengumpulan data, analisis secara objektif dan mendalam berdasarkan teori dan materi yang sudah baku.
memeriksa dan menyunting konsep, dan yang keenam, penyajian tulisan laporan. Demikian penjelasan saya tentang karangan ilmiah. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.